Jadi takutlah engkau untuk melakukan perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan bagi orang nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita sehingga kita mengawali aktivitas pagi kita ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita menjadi bagian dari yang disebutkan oleh baginda Rasul, Basyiril masiina ilal masjidi fi zulmi. Beri kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya pergi ke masjid di waktu gelap. Kabar gembira tentang apa? Bin nurid tam al yaumal qiyamah. Allah ganti dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Makna cahaya yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan akhiratnya. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu tahun ada 12 bulan. Masing-masing bulan punya keistimewaan. Kalau berbicara tentang Ramadan, maka disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Karena satu di antara sekian malam di bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Maka itu menjadi istimewa, sehingga yang dianjurkan kita memperbanyak untuk kemudian membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan yang disebut oleh Allah dengan kalimat hurum, maka di bulan-bulan itu kita dianjurkan untuk tidak menjadi orang yang menzolimi diri. Lalu di bulan Rabiul Awal, ini anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke muka bumi adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal itu adalah bulan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul? Sebagai ekspresi kita untuk menghadirkan rasa gembira saat Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kenapa kemudian kita perlu bergembira? Kalau kita tengok dalam catatan sejarah, ada paman Rasul yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Lalu kemudian Lahab mendapatkan kunyah itu karena Abu Lahab, Abu itu ayah, Lahab itu makna tekstualnya menyala-nyala. Yang dimaksud menyala-nyala itu kaitannya dengan gantengnya wajah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu ganteng, sehingga kalau orang menyebutnya sekarang itu wajahnya glowing. Tapi dulu belum ada skincare Bapak Ibu. Tapi Abu Lahab ini memang sudah glowing karena ganteng, lalu dipanggil dengan kalimat Lahab.
Tapi sayang, gantengnya wajah tak sebanding lurus dengan bagusnya akhlak. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, beri peringatan kepada keluarga dekat. Maka Rasulullah panggil, ya ma'asyira Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Rasulullah naik ke bukit, lalu kemudian Rasulullah sampaikan, apakah kalian percaya seandainya pagi hari ini di sebalik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita? Maka pada waktu itu orang-orang Quraisy mengatakan, na'am, kami percaya. Apakah kalian percaya seandainya di balik bukit itu ada musuh yang nanti petang akan datang menyerang kita? Maka orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan, na'am, iya, kami percaya. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, aku adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberikan peringatan kepada kalian. Apakah kalian percaya? Pada waktu itulah sebelum semuanya menjawab, lalu dijawab oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka kau wahai Muhammad. Itu ucapan Abu Lahab, alihadza jama'tana, apa hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Jadi Abu Lahab marah dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Marah Abu Lahab, mengumpat Abu Lahab. Umpatan Abu Lahab Allah jawab di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Meskipun demikian, Abu Lahab itu setiap hari Senin Allah ringankan azabnya, Allah berhentikan dari azabnya. Kenapa? Abu Lahab dahulu paman yang cukup punya perhatian dengan Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu istri Abdullah. Abdullah itu adalah ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, dan ketika itu Sayyidah Aminah sedang hamil. Ketika Sayyidah Aminah hamil tua, tak ada suami, kita bisa membayangkan bagaimana kekhawatiran orang-orang yang kenal dengan beliau. Termasuk kekhawatiran itu hadir dari Abu Lahab, karena tahu istri dari adiknya hamil, lalu kemudian suaminya sudah meninggal. Akhirnya dipilihlah Suwaibah, budaknya Abu Lahab, untuk membersamai Sayyidah Aminah. Nanti kalau keponakanku lahir, tolong beri kabar kepadaku. Singkat cerita Bapak Ibu, tibalah waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Lalu tergopoh-gopohlah Suwaibah datang kepada Abu Lahab memberikan kabar, oh keponakanmu sudah lahir, laki-laki. Senangnya luar biasa Abu Lahab. Karena senang, lalu dia merdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya itu mahal, tapi dilakukan oleh Abu Lahab karena untuk mengekspresikan rasa gembiranya berjumpa dengan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekejap, meskipun dia tidak mengesahkan Allah sampai dia meninggal, Abu Lahab mati, tapi Abu Lahab Allah ringankan azabnya setiap hari Senin karena dahulu dia bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman jika dia bergembira berjumpa dengan bulan Rabiul Awal? Jika dia senang berjumpa dengan waktu yang dia mengingat anugerah terbesar yang Allah berikan kepadanya, diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ekspresikan kegembiraan itu dengan melakukan kebaikan, minimal bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah Allah akan berikan jauh lebih banyak dibanding yang Allah berikan kepada Abu Lahab yang tak beriman. Dia jelas orangnya beriman, dia senang dengan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ekspresikan senangnya, banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Dia mengekspresikan senangnya dengan melakukan hal-hal baik, sedekah dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk wujud bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, kana lana amanani, yang membuat kita aman di muka bumi ini ada dua. Yang pertama adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaminan aman itu karena Allah mengutus Rasul. Tapi Rasulullah sudah wafat, tinggallah satu, dan satu itulah yang disebut dengan istighfar. Laulahu lahalakna, kalau seandainya tak ada lagi orang yang beristighfar di muka bumi, maka hancurlah semua kita. Maka yang membuat kita masih beruntung
setelah Allah mengutus Rasul masih ada orang yang beristighfar, dan tak mungkin istighfar itu ada kalaulah kemudian Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita tentang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar terkait dengan bulan Rabiul Awal. Bab yang akan saya bacakan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Babu tahrimul zulmi wal amru biraddil mazalim. Bab haramnya perbuatan zalim dan perintah untuk mengembalikan kezaliman itu. Dalam bab ini, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Imam Nawawi adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lil-zalimina min nasir. Jadi orang-orang yang berlaku zalim itu tak ada yang akan menolong. Kalau di dunia ada orang berlaku zalim, banyak yang menolong, banyak yang membantu, itu perbuatan zalim di dunia. Tapi perbuatan zalim, lalu perbuatan zalim itu dia lakukan di dunia dan tak selesai sampai kemudian dia mati, dia tidak pulangkan perbuatan zalim kepada orangnya dengan meminta maaf. Jika terkait dengan kehormatan diri, dengan harta dia memulangkannya, maka nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah ada yang menolongnya. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Imam Nawawi meletakkan pesan yang pertama, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Sayyidina Jabir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu az-zulma, takutlah engkau untuk melakukan perbuatan zalim. Takut itu maknanya dijauhi. Jadi takutlah engkau untuk melakukan perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan bagi orang nanti di hari kiamat. Makna kegelapan itu apa? Kegelapan itu akan menjadi payah di hari kiamat bagi yang bersangkutan. Maka di hari di mana orang sudah berada di kampung akhirat, di hari di mana Allah sudah ganti bumi yang kita tempati ini dengan bumi yang lainnya, maka yang akan membuat orang payah adalah perbuatan zalimnya dahulu waktu di dunia. Kenapa? Karena akan menjadi kegelapan baginya di kampung akhirat, akan menjadi kegelapan baginya ketika nanti di hari kiamat. Maka karena akan mendatangkan kegelapan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jauhilah perbuatan zalim. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan perbuatan zalim itu terhadap diriku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku haramkan perbuatan zalim terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian itu haram. Fala tadzalamu, kata Allah, janganlah saling menzalimi di antara kalian. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dan Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan orang yang ada, makhluk yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala tak akan berbuat zalim sedikit pun. Lalu Allah yang menciptakan saja tidak berbuat zalim kepada ciptaannya, bagaimana dengan ciptaannya? Juga Allah ajarkan untuk tidak saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Maka tak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Maka sekecil apapun amal baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan itu. Itu di antara bukti Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dominan rahmatnya. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala ketika hamba melakukan kebaikan minimal bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi keburukan Allah tak lipat gandakan. Satu salah maka satu dalam catatan, satu baik 10 dalam catatan minimal. Kalau 1 baik 10 catatan dalam dalam buku catatan amal, maka itu bukanlah kezaliman. Karena Allah lipat gandakan kebaikan. Lalu kalau kemudian satu salah, Allah Subhanahu wa taala balas satu kesalahannya, itulah yang disebut dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, sayang Allah Subhanahu wa taala kita lebih dominan.
Adil Allah Subhanahu wa taala Allah belakangkan untuk kemudian mengedepankan sayangnya. Sehingga meskipun satu kita buat, 10 Allah Subhanahu wa taala balas. Termasuk bersolawat kepada Rasul. Man shalla alayya salatan, satu kali orang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi asran, Allah bersolawat untuk orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Lalu kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian dijelaskan bahwa kezaliman itu paling tidak ada 3 bentuk. Kezaliman itu ada 3 bentuk. Yang pertama, kezaliman yang disebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan zalim yang sangat besar dosanya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim yang paling tidak mendapatkan ampunan dari Allah adalah menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah dihitung sebagai perbuatan zalim? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menghargai esensi bahwa dirinya itu manusia. Karena manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab, bukan hanya sekedar hidup. Maka sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu esensi bahwa dia itu manusia, bahwa dia itu jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kalau orang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menzalimi dirinya. Dia tak esakan Allah, dia duakan Allah, dia tidak menyembah Allah, bahkan dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Kezaliman inilah kalau ada pada seseorang sampai mati, itu adalah perbuatan zalim la yughfar, yang perbuatan zalim itu Allah tak akan berikan ampunan. Itu perbuatan zalim yang Allah tak berikan ampunan. Perbuatan zalim yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Perbuatan zalim terhadap diri sendiri itu yang mana? Perbuatan zalim saat kita membiarkan diri kita melakukan dosa. Itu perbuatan zalim. Tapi yurja ghufranuh, bahwa perbuatan zalim terhadap diri sendiri itu kita harus roja, kita harus berharap bahwa perbuatan zalim itu Allah akan memberikan ampunan. Maka tak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak akan memberikan ampunan sebanyak apapun dosa itu, termasuk dosa menzalimi diri kita sendiri. Saat kita biarkan diri kita melakukan dosa, itu kita menzalimi diri. Kita menzalimi diri. Kenapa? Karena kita itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dosa, tapi kita tidak maksum dari perbuatan dosa. Sehingga orang yang menyadari ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu dia menzalimi diri, lalu kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Jadi cara mengembalikan perbuatan zalim supaya kemudian kita lepas dari perbuatan zalim itu terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar. Maka Nabi Adam alaihissalam saat Allah larang di dalam surga, sering saya sampaikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Wahai Adam, Hawa, jangan kalian dekati pohon ini. Kalau kalian berdua dekati, niscaya kalian berdua akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Kira-kira diindahkan tidak larangan Allah oleh Nabi Adam, Bapak Ibu? Tidak, justru didekati, dimakan pula buahnya. Maka Allah sebutkan, berarti kalau melanggar larangan Allah, kalian akan termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka Adam pun mengaku perbuatan zalimnya kepada Allah, sehingga taubatnya Nabi Adam dengan membaca kalimat Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu pentingnya mengaku kita menzalimi diri, maknanya kita melakukan salah. Mengakuan salah itu penting, kita mengaku, Bapak Ibu. Orang yang bersalah lalu kemudian dia akui kesalahannya, yurja ghufranuha, kesalahan itu potensi besar Allah akan memberikan ampunan. Tapi kalau orang melakukan salah litakabburi, untuk sombong, dia salah tapi karena sombong melakukan salah itu, la yurja ghufranuha, berat salahnya itu untuk mendapatkan ampunan, sebagaimana salahnya iblis kepada Allah saat Allah perintahkan iblis untuk sujud, aba wastakbar,
sebab iblis enggan lalu kemudian sombong. Jadi perbuatan dosa kalau dilakukan karena sombong berat dapat ampunan dari Allah. Yang membuat berat dapat ampunan itu bukan dosanya, tapi sombongnya itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tak memberikan ampunan. Maka menjauhi sifat sombong satu keniscayaan karena akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang disebut adalah sifat sombong. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sifat sombong berat dosa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka menghindar dari sifat takabur itu diantara yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bentuk kezaliman yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman kepada sesama manusia. Kezaliman kepada sesama manusia inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahkan dalam haji wada. Haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum," sesungguhnya darah-darah kalian kata Rasulullah, "wa amwalakum," dan harta-harta kalian, "wa a'radakum," dan kehormatan-kehormatan diri kalian, haramun alaikum, mulia di atas kalian. Maknanya haramun alaikum, mulia di atas kalian, haram hukumnya melakukan pertumpahan darah, haram hukumnya mengambil harta orang, haram hukumnya kemudian mencabik-cabik kehormatan orang. Nah, ini ketika tiga ini dilakukan oleh orang, berarti dia telah menzolimi sesama manusia. Jadi kapan orang itu dihitung menzolimi orang? Satu, yang pertama ketika dia tumpahkan darah orang yang orang itu tak berhak untuk ditumpahkan darah. Berhak menumpahkan darah itu kapan? Ketika kita diserang, membalas, lalu kemudian orang yang kita balas mati, maka kita tak dihitung sebagai orang yang menzolimi orang karena kita membela saat diserang. Itu tidak dihitung. Tapi kalau orang melakukan pertumpahan darah karena kepentingan, maka itu disebut dengan menzolimi diri karena melakukan pertumpahan darah kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti perbuatan buruk yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan audit fid dima, dalam pertumpahan darah. Jadi perbuatan buruk yang pertama Allah audit yang mana? Ya orang yang melakukan pertumpahan darah. Kalau itu pertama Allah audit, berarti putusan hukumnya akan lebih cepat. Kalau putusan hukum itu akan lebih cepat, maka masuk nerakanya juga akan cepat. Nah, itu yang beratnya itu di situ. Karena perbuatan pertumpahan darah masuk dalam kategori menzolimi orang lain. Maka itu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pesan yang pertama. Maka di antara pokok di dalam Islam itu adalah hifzun nafs, menjaga nyawa. Maka orang yang menjaga nyawa seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seperti dia menjaga nyawa semua orang. Itu nilainya luar biasa. Tapi orang yang melakukan pertumpahan darah kepada satu orang, maka sama dia melakukan pertumpahan darah ke semua orang. Ini pentingnya menjaga nyawa orang, melindungi nyawa orang, tidak melakukan pertumpahan darah. Kemudian yang kedua, wa amwalakum, harta. Harta itu makanya dijelaskan Rasul ketika di hari kiamat nanti beliau katakan, di antara yang Allah Subhanahu wa taala tanya adalah min mali, hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapat, untuk apa dia gunakan. Dari mana dia dapat, itulah yang kemudian berbuat zalim tidak saat dia mendapatkan harta itu. Harta banyak dengan cara merampas, harta banyak dengan cara menipu, harta banyak dengan cara mengalihkan keterangan surat dari orang menjadi miliknya. Itulah yang kemudian disebut dengan perbuatan zalim terhadap harta. Perbuatan zalim terhadap harta saat kita menggeser ukuran tanah orang dengan ukuran tanah kita supaya tanah kita lebih besar, itu juga disebut dengan perbuatan zalim. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta orang. Makanya ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada para sahabat, manil muflisu minkum, wahai para sahabat, siapa orang muflis di antara kalian? Muflis itu maknanya orang yang bangkrut. Lalu kata para sahabat, man laisa lahu dinarun wala mata. Orang yang bangkrut itu Rasul, orang yang duitnya habis, orang yang asetnya habis, itulah orang yang bangkrut wahai Rasul. Itu kata para sahabat.
Yang namanya bangkrut, asetnya banyak sebelumnya habis, hartanya banyak sebelumnya habis, itu bangkrut dia. Tapi kata Rasulullah, yang bangkrut itu bukan itu. Yang mana yang bangkrut itu? Kata Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami, kata Rasulullah, orang yang ketika nanti dia mendapatkan balasan amal sholatnya, dia mendapatkan balasan amal puasanya, dia mendapatkan balasan amal zakatnya, haji dan lain sebagainya, tapi kemudian malaikat menggugat, istilah kita sekarang. Apa yang malaikat gugat? Kata malaikat, dulu dia di dunia qad safaka damma hadza, oh dia pernah melakukan pertumpahan darah. Kata malaikat, dahulu ketika dia di dunia, wa akhadha mala hadza, diambil harta orang. Ini kata malaikat, dia ambil harta orang, dia melakukan pertumpahan darah, dia kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia maki-maki orang dan lain sebagainya. Itulah gugatan, istilah kita, dari malaikat, sehingga pahala itu tak bisa mengantarkannya masuk ke dalam surga, karena ada hak sesama manusia dari perbuatan zalim yang tidak diselesaikan, sehingga berubah menjadi orang yang awalnya kaya dengan pahala amal-amalnya, berubah menjadi miskin. Maka perbuatan zalim itu akan mengurangi nilai kebaikan yang kita lakukan. Nilai kebaikan yang kita lakukan akan kurang. Maka orang nanti, oh dia gunakan pahalanya untuk membayar kezalimannya kepada si A, dikurangi lagi perbuatan amal ibadahnya, nilai pahalanya untuk membayar kezalimannya kepada si B, sampai kemudian habis. Kalaulah habis masih ada orang yang dia zalimi yang belum selesai, maka dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepadanya. Ini bahayanya perbuatan zalim, termasuk perbuatan zalim kepada amwalakum, amwal, harta. Harta itu makanya caranya jelas. Allah tanya dari mana kita dapat, sehingga Rasul memberikan rambu-rambu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mushtabihat, antara keduanya ada yang disebut dengan syubhat, itu tadi disebut dengan syubhat. Maka kepada yang syubhat kita menjauhi, kepada yang haram jangan sekali mendekat. Kalau kepada yang syubhat kita mendekati, kepada yang haram kita melakukannya, maka itulah yang akan menggelapkan hati kita. Kalau sudah menggelapkan hati, Bapak Ibu, orang sudah tidak berpikir dari mana lagi dia dapat, yang penting dapat. Kalau sudah yang penting dapat, ini yang berbahaya. Dia tidak peduli mau menzolimi orang atau tidak dapatnya, yang penting dapat. Nah, itu yang kemudian membahayakan. Maka perbuatan zolim, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan melalui firman-Nya, melalui pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan zalim itu hindari, jauhi. Baik yang mensekutukan Allah wal iyadzubillah, atau perbuatan zalim kita kepada diri kita karena melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan perbuatan zalim kita kepada sesama. Kepada Allah kita meminta ampun, kepada sesama manusia kita meminta maaf kalau terkait dengan kehormatan diri. Karena yang ketiga ada wa'aradokum. Aradokum itu kehormatan diri, kemuliaan orang kita cabik-cabik, itu perbuatan zalim. Contoh, kita menghibah orang yang hibah kita itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu disebut dengan kezaliman. Kita menfitnah orang, yang fitnah kita tuh tak berada pada orang tersebut, itu juga terkait dengan kehormatan orang. Maka menfitnah, menghibah masuk dalam kategori dosa besar. Bahkan menfitnah itu asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Ini fitnah. Kalau membunuh satu orang yang terbunuh, tapi kalau menfitnah itu bisa ribuan orang yang terbunuh. Maka betapa banyak terjadinya peperangan di sebelum-sebelumnya awalnya karena fitnah. Jadi fitnah ini luar biasa, Bapak Ibu. Fitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang disematkan oleh salah satu orang yang dalam dirinya ada kemunafikan, Abdullah bin Salul kalau tidak salah. Itu menfitnah Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidina Aisyah ini melakukan hal yang tidak baik dengan Sofwan. Itu luar biasa beritanya. Sampai sekelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip mohon maaf termakan oleh berita itu. Sampai kemudian para sahabat marahnya luar biasa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian Sayyidina Ali pun menyebutkan, nikahlah dengan yang lain lagi wahai Rasul, karena perempuan masih banyak selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian perkara itu berlaku sampai 3 bulan.
Fitnah itu berlaku sampai 3 bulan Bapak Ibu. Coba bayangkan. Tersebar berita, mohon maaf kalau bahasa kita, bahwa Sayyidah Aisyah itu berselingkuh. Kalau bahasa yang tak eloknya itu. Luar biasa. Sayyidina Aisyah itu melewati 3 bulan dengan tetesan air mata. Kenapa? Karena berat untuk mengatakan bahwa dia tidak. Karena orang tidak percaya. Dan penyebabnya fitnah yang disebarkan. Nah, ini luar biasa fitnah. Akhirnya setelah 3 bulan Allah menurunkan firman-Nya, membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan. Itulah yang disebut dengan haditsul ifki, cerita dusta. Jadi fitnah ini luar biasa. Yang termakan fitnah itu bukan 1-2 orang, banyak. Yang termakan fitnah ini kan banyak. Kalau yang sudah termakan fitnah ini banyak, wah luar biasa. Maka kita ini di bulan-bulan yang fitnah itu mulai digaungkan. Wah, bermacam-macam lah cara. Wah, pokoknya orang ini kan yang penting dapat duit. Meskipun cara yang dia lakukan jahat, cara yang dia lakukan perbuatan zalim tak penting. Yang penting itu duitnya. Nah, itu. Kalau hanya yang penting duitnya, seberapa banyaklah duit itu akan menyelamatkan kita. Toh tak ada di antara kita yang lebih kaya dibanding Fir'aun. Tak ada yang lebih beradidaya dibanding Fir'aun. Tak ada yang lebih kaya dibanding kemudian Qarun. Nah, itu maknanya bahwa perbuatan zalim kepada orang itu harus kita selesaikan. Harta kita pulangkan. Kalau kehormatan diri, kemudian kita meminta maaf. Itu cara mengembalikan perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqu asyuh. Takutlah engkau kepada syuh. Syuh itu pelit. Pelit itu kedekut. Kedekut itu apa bahasa lainnya lagi Bapak Ibu? Pelit bin kedekut. Pokoknya kikir ya. Pokoknya itulah. Itu adik-beradik itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap perbuatan pelit itu tinggalkan. Jauhi. Kenapa dijauhi? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Bahwa perbuatan pelit itu yang akan mendatangkan kehancuran bagi orang-orang sebelum kalian. Jadi kehancuran yang berlaku kepada orang-orang dahulu itu penyebabnya pelit. Penyebabnya pelit. Pelit itu mendatangkan kehancuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah itu akan menjauhkan bala. Bersedekah menjauhkan bala itu tidak mendatangkan kehancuran, tapi orang yang pelit, dan itu sudah dibuktikan dengan sejarah, mereka semuanya hancur. Mereka semuanya hancur. Orang-orang yang pelit itu tak ada yang tersisa satupun orangnya sampai sekarang. Jadi orang-orang yang pelit itu ya hancur. Kehancuran orang-orang sebelumnya itu penyebabnya ya pelit. Lalu kemudian hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Dan pelit itu mendorong untuk terjadinya pertumpahan darah. Pelit itu kan begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam itu ada kewajiban yang namanya zakat. Ada selain zakat itu kita diperintahkan untuk sedekah, kita diperintahkan untuk infak. Untuk apa? Untuk mematikan sifat hasad orang kepada kita. Kalau orang tak bersedekah, orang tidak berinfak, orang tidak mau berbagi, orang tidak peduli dengan kesosialan yang kemudian membutuhkan harta, ini akan timbul iri orang kepada orang yang bersangkutan. Kalau sudah iri, ini kan berbahaya Bapak Ibu. Karena orang iri ini pertumpahan darah bisa saja terjadi. Bapak Ibu masih ingat krisis moneter tahun 1999 ya? Masih ingat Bapak Ibu? Coba tengok bagaimana bentuk orang menjarah itu Bapak Ibu. Yang dijarah itu siapa tahun 1999 itu? Orang yang tak bayar zakat. Orang yang tak berinfak, orang yang tidak peduli dengan kehidupan sosial. Dan itu satu di antara yang menyebabkan pertumpahan darah. Orang itu kalau pelit dia rakus. Kalau rakus banyak cara yang dia usahakan asal jadi miliknya. Meskipun cara itu tak benar. Kalau sudah itu terjadi, maka pertumpahan darah yang akan terjadi. Itu pertumpahan darah yang akan terjadi. Maka kasus Rempang ini kan sama dengan mengambil hak orang. Mengambil hak orang itu perbuatan zalim. Mengambil hak orang itu haram hukumnya. Bisa saja menang di dunia. Oke lah menang di dunia. Tapi siapa yang bisa menang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Di dunia banyak cara untuk bisa memenangkan diri asal punya uang untuk membayar pengacara. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pengacara mana yang mampu kita bayar untuk melepaskan kezaliman kita kepada orang lain terkait dengan harta. Dan satu di antara penyebab orang rakus itu penyebabnya apa?
Penyebabnya ya karena cintanya terhadap dunia ini yang luar biasa. Cinta terhadap dunia membuat dia rakus, rakus membuat orang menghalalkan segala cara asal kemudian dia dapat. Maka kata Rasulullah, jauhilah perbuatan pelit. Pelit itu akan menjadi rakus. Kalau sudah rakus, itulah kehancuran orang-orang sebelumnya, dan kehancuran itu juga bermula dari pertumpahan darah. Lalu kemudian wastahallu maharimahum. Orang itu kalau sudah pelit lalu rakus, dia akan menghalalkan kehormatan-kehormatan di antara sesama. Mengambil harta orang lain itu kan haram, karena harta itu kehormatan bagi orang. Kalau dia ambil, berarti hancurlah. Kehancuran yang akan terjadi. Lalu kemudian menghibah orang, lalu kemudian memburuk-burukkan orang yang itu tak ada pada orang tersebut, itu juga Allah Subhanahu wa taala sebut kezaliman. Maka orang yang rakus akan menghalalkan itu, asalkan orang kemudian jatuh kehormatannya bagi dia, asal kemudian orang menyanjungnya. Begitulah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab di mana bahwa perbuatan zalim itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang kedua dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti semua hak akan dikembalikan kepada yang berhak. Itu Allah akan dikembalikan semuanya. Maknanya bahwa orang yang telah mengambil hak orang lain, berarti dia menzolimi, maka dipanggil di pengadilan Allah. Hak itu akan dikembalikan kepada orang yang dahulu dia zolimi saat di dunia. Maka tak ada orang yang di dunia dizolimi, melainkan kezoliman yang dilakukan kepadanya di hari kiamat Allah akan kembalikan. Di hari kiamat Allah akan kembalikan. Maka tadi kalau ada orang yang banyak pahala sholatnya, tapi dia pernah menzolimi orang terkait dengan kehormatan dirinya, dia tidak meminta maaf. Dia menzolimi orang terkait dengan hartanya, dia tidak pulangkan. Nanti di hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia zolimi ini haknya Allah akan kembalikan. Allah akan kembalikan. Dari mana? Dari orang yang menzolimi di dunia. Meskipun di dunia banyak orang yang menzolimi orang lain, tapi hak kepada orang lain itu dia tidak kembalikan. Dan orang yang tidak mendapatkan kembali di hari kiamat di pengadilan Allah, Allah akan kembalikan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Maka kalau tak selesai di dunia, kami tunggu nanti di akhirat. Karena di akhirat itu di tempat seadil-adilnya. Maka di hari kiamat nanti Allah tegakkan mizan, dan mizan Allah itulah mizan yang paling adil. Jadi kalau di dunia ini mau mencari yang paling adil, Bapak Ibu, di mana kita ketemunya? Orang menimbang saja kurang 1 on. Orang menimbang saja. Jadi mencari adil di dunia ini ya berat. Maka banyak orang menuntut keadilan, habis suaranya, habis tenaganya. Keadilan itu tak sampai kepada yang bersangkutan. Maka karena yang paling adil itu ya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hatta yuqadu lisyatil jalha minasatil qurna, sampai kemudian 2 ekor domba, yang satu bertanduk, yang satu tidak. Kira-kira yang sering terzolimi ini yang mana Bapak Ibu? Satu domba bertanduk, satu tidak bertanduk. Tinggal 1 kandang, kira-kira yang terzolimi yang mana nih? Ini perumpamaan. Itu yang tak bertanduk, itu sering terzolimi. Maka yang kuat itu sering menzolimi yang tak kuat. Sampai yang seperti itu saja, sampai digambarkan oleh Rasulullah, hewan itu kan bebas taklif, dia tak punya kewajiban. Tak punya kewajiban. Itu perumpamaan, sampai yang seperti itu saja nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Jadi kuat itu tidak untuk bersemena-mena dengan kuat, karena untuk kemudian menyakiti orang yang tak punya kekuatan. Mungkin dia menang, tapi nanti itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ini tentang pentingnya untuk menjauhi perbuatan zalim, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, dan Allah sebutkan, aku haramkan terhadap diriku dan aku jadikan perbuatan itu haram di antara kalian, maka janganlah sesekali kalian melakukan perbuatan zalim. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan zalim itu ada 3. 1 tak diampuni, yang kedua diampuni karena dosanya kepada Allah, yang ketiga itu tidak diampuni kalau tidak diselesaikan di dunia, dan itu kezaliman kita kepada orang. Kezaliman kita kepada orang ada yang bentuknya melakukan pertumpahan darah, ada yang kemudian bentuknya harta, ada yang bentuknya kehormatan diri. Itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada pagi hari ini.
Kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan sambil menunggu sholat sunat isyraq beberapa menit lagi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema jika ada. Pasti nampaknya ini Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, barangkali demikian Bapak Ibu. Semoga kita terhindar dari perbuatan fitnah, apalagi menyebarkannya. Karena orang yang paling merugi itu Bapak Ibu, satu, saat dia percaya dengan berita. Itu paling merugi itu. Karena berita itu ada dua unsur. Ada benarnya, ada salahnya. Maka berita jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena kita termasuk orang yang korban fitnah kalau berita itu tidak betul. Karena berita itu memang sifatnya separuh betul, separuh tidak betul. Nah, kalau semuanya tidak betul, yang percaya, itulah yang menjadi korban. Maka berita itu jangan langsung dipercaya. Maka dalam diri kita ada namanya tabayyun. Klarifikasi itu penting. Lalu siapa lagi orang yang merugi? Orang yang percaya dengan perkataan orang yang suka berbohong. Orang itu sudah suka berbohong, masih percaya pula kita. Yang merugi itu kita karena percaya dengan orang yang jelas-jelas berbohong. Orang yang jelas-jelas berbohong. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara orang yang dengan profesinya dia rajin berbohong? Nah, itu dia. Maka kalau profesinya saja berbohong Bapak Ibu, dah tahu orang itu berbohong, dah tahulah dia itu merugi dah mesti. Maka yang rugi itu orang yang percaya dengan orang yang berbohong. Dengan orang berbohong kita percaya pula itu. Maka ada beberapa orang nih yang memang kerjaannya berbohong aja. Dia tak berbohong pekerjaannya, tapi dia untuk mendapatkan dukungan, dia mulai berbohong dari A, dari B, dari C, dan kemudian seterusnya. Maka yang paling merugi itu orang yang percaya dengan orang yang berbohong. Meruginya dia dua kali ya. Merugi dia saat percaya, merugi saat kepercayaannya itu ternyata tidak terbukti. Jadi istilah peribahasa, sudahlah jatuh tertimpa tangga. Wal'iyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di sisa bulan Rabiul Awal ini Allah masih mudahkan kita untuk bersolawat kepada Rasul. Allah mudahkan kita untuk masih membaca jejak rekam kehidupan Rasulullah yang sudah didokumentasikan oleh para ulama. Maka kami kemarin menyelesaikan Sahih Bukhari, meskipun saya tidak full, tapi beberapa kawan yang full dari luar kota termasuk dari Kalimantan selama 10 hari menyelesaikan 7.000 lebih sabda-sabda baginda Rasulullah dalam hitungan rata-rata satu hari belajar 10 jam. 10 jam itu non-stop Bapak Ibu. 10 jamnya non-stop. Itu untuk menyambut bergembira dengan bulan Rabiul Awal, membaca tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal bacakanlah 1, 2, 3 kalau bisa sampai selesai bulan Rabiul Awal tentang biografi Rasul kepada anak-anak kita. Yang sederhana-sederhana. Nah, Rasul itu kalau minum pakai tangan kanan. Nah, Rasul itu kalau masuk toilet pakai kaki kiri dulu. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tidur, ini doanya. Nah, ini kan sederhana. Tapi kan kita menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal sederhana itu penting. Untuk apa? Untuk dekat di telinga anak kita siapa sebetulnya yang perlu kita ikuti. Dan yang dijamin oleh Allah itu kan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cerita-cerita seperti ini sangat penting buat anak-anak kita untuk masa depannya. Ya, ceritakanlah pokoknya tentang Rasul. Kalau kita sedang pergi ke kedai Rasul itu kalau jual beli tak pernah bohong. Tak pernah mengurangi timbangan. Yang tidak elok beliau sampaikan bahwa ini tidak baik, tapi harganya murah. Yang elok tetap katakan elok, tapi harganya lebih dibanding yang tak elok. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin ada seorang pedagang ikan, dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya jualan ikan di pasar. Jualan ikan hari ini tak habis Pak Ustadz, masih ada sekitar sekilo. Besok saya jualan lagi. Pak Ustadz, saya gabungkan itu dengan ikan baru yang saya beli. Gimana model jualan saya Pak seperti ini Pak Ustadz? Saya sampaikan, ikan semalam tetaplah jual Pak, tapi dengan harga yang lebih murah, pisahkan dengan ikan baru yang Bapak beli. Supaya pembeli tidak kecewa. Kalau pembeli kecewa, maka hanya sekali itu dia beli dengan Bapak, berikutnya dia tidak akan singgah ke kedai Bapak. Nah itu. Ya, kan sederhana nih sebetulnya kan. Kemarin tinggal sisa sekilo umpamanya kan. Mau dibawa besok, ini siapa yang membeli sekilo ini? Kalau dengan harga sama dengan ikan baru yang dia beli, akhirnya dia campur.
supaya kemudian orang membeli atau kemudian diambilkan, kan akan terbawa itu yang sedikit itu. Maka saya pesankan, pisahkan saja Pak, bedakan harganya. Itu juga Bapak lebih selamat dalam transaksi jual beli. Nah, seperti inilah supaya menjadi anak, kalau jadi pengusaha dia pengusaha jujur, kalau jadi dokter dia akan jadi dokter jujur, kalau pokoknya apa sajalah dia akan menjadi orang yang jujur, sehingga gelar Al-Amin Rasulullah bisa diwarisi oleh generasi-generasi kita. Itu Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.